Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kirania Aksoni. Di sini saya akan bahas mengenai pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir As-Sadr. Langsung saja ke pembahasannya. Madhab Baqir As-Sadr ialah menjadi salah satu landasan utama dalam ekonomi Islam, yang dimana teorinya itu menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah doktrin yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dengan pendekatan syariah. Kemudian dalam pandangannya, ekonomi Islam memiliki karakteristik kepemilikan multi jenis yang melibatkan kepemilikan umum untuk masyarakat seperti infrastruktur dan fasilitas publik, serta kepemilikan pribadi yang tetap tunduk pada aturan syariah. Sebagai contoh, dalam bukunya yaitu Iqtisaduna atau Ekonomi Kita, Muhammad Baqir As-Sadr ini menjelaskan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keseimbangan sosial seperti mengelola distribusi tanah dan sumber daya untuk masyarakat. Kemudian, solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Baqir As-Sadr ini yaitu meliputi penghapusan praktik riba, larangan penimbunan kekayaan, dan penetapan regulasi yang adil. Hal ini menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan sosial dengan agama sebagai pondasi utama. Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr ini menjadi jawaban atas tantangan ekonomi modern yang sering terjebak pada materialisme dan ketimpangan. Saya, Sahnas Maturrohma Amalia, ingin menjelaskan mazhab mainstream. Mazhab mainstream hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan nilai Islam ke dalam ekonomi modern. Teori ini menyoroti bahwa masalah ekonomi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tokoh seperti Muhammad Abdul Manan mengembangkan konsep Islamic Economic yang menekankan pentingnya mekanisme pasar yang adil disertai dengan distribusi berbasis zakat dan wakaf. Sebagai contoh, Islamic Development Bank menjadi salah satu lembaga yang mempraktikkan ide-ide dari mazhab ini. Solusi yang ditawarkan adalah perpaduan antara sistem pasar dan perencanaan ekonomi terpusat sesuai dengan syariah. Redistribusi kekayaan melalui wakaf, zakat, dan pelanggaran riba menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Sekian penjelasan dari mazhab mainstream, dilanjut dengan mazhab alternatif kritis. Oke, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai madhab alternatif kritis, yang dimana sebagai contoh teori ini menyoroti dampak kapitalisme global terhadap masyarakat yang termarginalkan. Terus ketimpangan ini menciptakan kebutuhan akan solusi yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Solusi yang ditawarkan adalah pendekatan berbasis nilai Islam yang menekankan pada redistribusi kekayaan dan penguatan kesadaran kritis masyarakat terhadap struktur ekonomi yang menindas. Pemikiran ini juga cocok untuk menjawab tantangan globalisasi dan neoliberalisme dengan fokus pada keadilan sosial yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya ada pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh besar dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya mekanisme pasar yang adil. Teorinya menjelaskan bahwa harga yang adil ditentukan oleh interaksi pasar yang sehat tanpa monopoli atau ihtikar. Sebagai contoh, Ibnu Taimiyah melarang praktik penimbunan barang yang menyebabkan harga melambung tinggi. Beliau juga membagi kepemilikan menjadi 3, kepemilikan individu, kolektif, dan negara, yang semuanya harus dikelola dengan prinsip keadilan. Solusi yang ditawarkan termasuk regulasi harga oleh pemerintah untuk mencegah eksploitasi serta kebijakan moneter yang mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi relevan dalam membangun sistem ekonomi yang sehat, berbasis pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.
Sekian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Abdul Manan. Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang bertujuan mengatasi masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Teorinya mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang semuanya harus sesuai syariah. Sebagai contoh, beliau menekankan pentingnya zakat dan qardul hasan sebagai solusi untuk redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan. Solusi lain yang ditawarkan adalah larangan riba dalam segala bentuknya, serta pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pemikiran Abdul Manan memberikan pendekatan holistik terhadap ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Melanjutkan materi terakhir yang dimana materi terakhir ini mengenai pemikiran Umair Capra, yang dimana Capra menawarkan solusi berupa penerapan makosid syariah seperti pelestarian harta dan keadilan sosial, kemudian melalui zakat. Sebagai contoh, beliau juga mengkritik kapitalisme dan sosialisme yang dianggap gagal menciptakan keadilan ekonomi. Solusi konkretnya yaitu yang diusulkan adalah larangan riba, sistem ekonomi berbasis seperti bagi hasil, kemudian dan peran aktif negara dalam mengawasi aktivitas ekonomi. Kemudian pemikiran umat Capra menciptakan kerangka ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin pembahasan dari kelompok 1 cukup sekian. Terima kasih.